Sandro Tonali menggambarkan kepindahan musim panasnya ke AC Milan sebagai sebuah emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Milan melakukan salah satu kudeta paling mengesankan di musim panas ketika mereka mendaratkan Tonali dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Seperti tampaknya pemain itu ditakdirkan untuk bergabung dengan rival sekota, Inter Milan. Perhatian media mungkin cukup bagi Tonali untuk mengetahui bahwa dia melakukan sesuatu yang benar, dan ketika dia memenangkan penghargaan anak emas yang didambakan untuk pemain Italia terbaik U21. Saat diwawancari oleh Sky Italia, dengan kepindahan ke Milan, saya juga berkembang pesat. Sebuah langkah yang tidak mudah diambil. Sekarang saya harus berkembang lebih jauh. Bermain dengan baju Milan adalah sebuah emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, apalagi bagi mereka yang menyukai Milan semasa kecil, ujarnya via Milan News. Mino Raiola mengkhawatirkan kliennya Gianluigi Donnarumma dan niatnya untuk bertahan di AC Milan sepanjang karirnya. Kontrak Donnarumma saat ini akan berakhir pada Juni 2021, yang berarti Milan harus mencoba dan menyelesaikan pembaruannya segera. Dan sementara klub-klub kemungkinan mengantri untuk mencoba dan merebutnya. Dengan Mino Raiola berbau komisi besar, pemain berusia 21 tahun itu ingin bertahan di Milan. Menurut jurnalis Paulo Condo via Milan Report, Raiola dalam masalah besar karena kliennya Donnarumma ingin tinggal bersama Milan seumur hidupnya. Yang bukan kabar baik bagi seorang agen sepak bola, karena mereka menghasilkan uang ketika pemain bertukar klub. Condo menambahkan bahwa Gigio selalu memberitahu agennya, "Dapatkan semua yang Anda bisa dengan mempertimbangkan bahwa saya ingin bermain untuk Milan." Ini tentu saja musik di telinga manajemen Milan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan, apakah Raiola suatu hari akan menjadi frustasi dengan sikap Donnarumma tersebut. Bukan hanya kebobolan 2 gol saja, tetapi juga 2 cedera yang Milan dapatkan saat melawan Parma. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia dipaksa keluar setelah beberapa menit permainan. Dengan cepat menjadi jelas bahwa itu adalah masalah serius pada lututnya, dan pemeriksaan hari Senin menunjukkan trauma tumpul pada lutut kirinya, dengan kemungkinan keterlibatan ligamen kolateral. Pemeriksaan tambahan akan dilakukan untuk mengesampingkan detasemen fragmen meniskus, dengan waktu pemulihan setidaknya sebulan seperti keadaan saat ini. Sementara itu, Ismail Bennacer mengalami cedera pada hamstring paha kanannya dan akan dievaluasi ulang dalam 10 hari. Berita itu juga menambahkan bahwa dia akan keluar selama 3 minggu hingga 1 bulan. Jelas cedera ini membuat klub juga melakukan refleksi dari sudut pandang besar. Jika pembelian seorang bek tengah sudah hampir pasti, akan perlu untuk melihat apakah Milan juga akan melakukan intervensi di lini tengah. Manajemen AC Milan bersiap untuk pertemuan penting dengan agen Calhanoglu untuk mencoba dan menyelesaikan masa depannya. Ada banyak spekulasi di media mengenai masa depan playmaker tersebut yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2021 tanpa tanda-tanda pembaruan akan segera terjadi. Sebagian besar sumber utama telah melaporkan bahwa ada perbedaan besar antara gaji yang Calhanoglu inginkan dibandingkan dengan apa yang bersedia ditawarkan oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Menurut apa yang dilaporkan oleh Tuttosport via Milan News, tampaknya kedua pihak semakin dekat setelah kesulitan awal, dan sepertinya perceraian yang hampir pasti sekarang dapat berubah menjadi kelanjutan bersama. Akan ada pertemuan di Casa Milan antara Rossoneri dan perwakilan Calhanoglu untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang mungkin terjadi. Paris Saint-Germain tidak menyerah pada penandatanganan Theo Hernandez dan memiliki tawaran kontrak besar yang siap untuk mencoba menggoda dia. Menurut laporan Il Corriere della Sera, PSG masih sangat tertarik mendapatkan pemain Prancis itu dan siap menawarkan gaji bersih 4,5 juta euro per musim. Saat ini pemain berusia 23 tahun itu menerima gaji 1,5 juta euro per tahun. Direktur olahraga Leonardo ingin meyakinkannya untuk pindah ke Paris, tetapi Theo tidak mendengarkan minat dari Prancis. Surat kabar itu menambahkan bahwa PSG tidak ada dalam pikirannya. Dia hanya fokus pada Milan dan membayangkan masa depannya dengan seragam Rossoneri.
Ada kemungkinan bahwa di akhir musim mungkin ada diskusi tentang pembaruan kontraknya dengan gaji lebih tinggi dari yang sekarang, dan rumor pasar apapun akan padam di sana. Dan kemudiannya, jika saya bisa, saya akan tinggal di Milan selamanya seumur hidup. Saya tidak berpikir untuk kembali ke Real Madrid, kata Theo kepada El Transitor via Milan Live. AC Milan sedang berusaha untuk mendapatkan penyerang Atalanta yang tidak bahagia, Papu Gomez. Tetapi mereka menghadapi persaingan dari Paris Saint-Germain. Menurut Goal.com, PSG telah muncul sebagai opsi bagi Gomez, dan Angel Di Maria telah melakukan kontak dengan rekan senegaranya yang sangat ingin pindah selama bursa transfer Januari setelah mengalami gangguan dalam hubungannya dengan pelatih kepala Gasperini. Mereka menambahkan bahwa tawaran telah tiba untuk Gomez karena klub Arab Saudi Al Nassr mengajukan tawaran 15 juta euro sebelum rincian perselisihan terungkap. Dua tim di Cina juga mengatakan akan mengincarnya, tetapi Gomez ingin pergi dengan status bebas transfer, yang akan menjadi kabar baik bagi Atalanta. Sang pemain juga ingin bertahan di Eropa dan bertahan di Serie A, akan menjadi preferensinya, dengan Milan dan Roma disebut juga tertarik kepadanya. Goal menambahkan San Siro akan menjadi tempat pendaratannya yang disambut baik bagi Gomez karena dia ingin tetap dekat dengan Bergamo, kota yang dia cintai dan tempat dia memiliki kepentingan bisnis lainnya. Republika melaporkan bahwa penjualan Gomez akan membawa Atalanta maksimal 10-15 juta euro. Dengan Milan, Inter, dan Napoli sudah memantau situasinya. Sementara itu, Il Giornale menambahkan bahwa sang pemain membangkitkan minat Milan karena Rossoneri sedang berjuang dengan pembaruan Calhanoglu. Jika terjadi kepergiannya, dia bisa langsung menyerahkan nomor 10 kepada Gomez.